to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-16 di channel Sua Malam. Thank you banget loh sekali lagi buat kalian-kalian yang udah nontonin, yang udah nge-like, dan yang udah komen. Gue seneng banget ngebacain komen kalian satu-satu. Kadang ada aja komen-komen yang bikin gue semangat lagi buat cerita gitu, semangat lagi buat shoot, semangat lagi buat editing. Karena honestly nggak gampang ngebuat konten cerita kayak gini sambil kerja gitu, sambil gue punya rutinitas di pagi harinya, di weekdays itu gue kerja kantoran. Itu nggak gampang karena gue harus ngafalin banyak cerita, banyak plot, banyak karakter, berusaha buat nyampein cerita seakurat mungkin gitu. Mungkin untuk cerita-cerita yang gue udah sampein, kalau misalnya ada yang ngerasa gue tahu nih cerita ini, oh nggak kayak gini nih kejadian aslinya, gue minta maaf. Mungkin ada 1 atau 2 miss itu pasti terjadi, karena ini kan gue nge-retell story. Tapi untuk cerita-cerita yang emang dari pengalaman gue sendiri itu udah pasti begitu kejadiannya, atau at least segitu yang gue ingat gitu. Ya nggak ada yang sempurna di dunia ini, cuman gue tetap berusaha untuk nyajiin yang terbaik ya. Intinya nggak usah dipermasalahin. Untuk teman-teman mungkin ada beberapa dari kalian juga mungkin yang skeptis sama hal-hal mistis. Nggak apa-apa, gue tetap nge-welcome kalian. Kita di sini adalah sesama pecinta cerita mistis, sesama pecinta cerita horor. Nggak usah dipermasalahin ceritanya itu benar atau enggak, ceritanya itu hoax atau enggak. Kita cukup nikmatin aja ceritanya yang ada di channel ini untuk hiburan. Kalau misalnya kalian adalah orang yang nggak percaya dengan hal-hal mistis, ya anggap aja kalian lagi nonton film horor gitu kan. Itu kan juga kebanyakan fiksi juga gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian percaya, ya gue kasih tahu ke kalian kalau apa yang gue sampein di channel ini adalah pengalaman pribadi nyata gue dan pengalaman pribadi nyata orang lain yang seenggaknya mereka bilang ke gue itu nyata, mereka alamin. Gue juga nggak punya cara yang pasti untuk mastiin itu nyata atau enggak. Anyway, intinya kita enjoy sama-sama apa yang ada di sini. Nah, untuk cerita yang ke-16 ini, ada suara orang jualan kayaknya di bawah. Nggak apa-apa, cari nafkah ya. Masih lewat gitu. Masih lewat. Iya, masih lewat. Itu jualan apa? Gue jadi lapar. Kok makin barbar ngetok? Sorry ya, karena ini masih cukup rame. Ini masih sore ya, masih jam 8, jam 9 lah kayaknya. Biasanya tuh gue nge-shoot idealnya jam 11, jam 12 malam, tapi gue baru bisa nge-shoot jam segitu kalau misalnya besoknya weekend. Tapi sih sekalian pengen gue upload lebih sering, ya nggak apa-apa gue selipin di weekdays juga. Anyway, mulai lagi nih ya ceritanya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi. Sorry kalau ada. Jadi, sorry. Ngeblur lagi ya. Oke, kita mulai aja. Gua berusaha untuk minimalisir cut biar lebih natural. Jadi ini adalah cerita ke-16 dan cerita ini adalah cerita yang gua dapat semasa berapa tahun yang lalu ya? Mungkin sekitar 5, 6 atau 7 tahun yang lalu. Nggak gitu lama. Waktu umur gua masih 19, 20. Nggak usah nanya umur gua sekarang berapa. Sorry. Cerita ini gue dapat dari seorang teman. Seorang teman yang lebih tua dari gue. Kayak kakak kelas gitulah. Namanya, kita sebut aja Mbak Putri. Gue samarin namanya karena, ya karena satu dan lain hal lah. Intinya kita sebut aja namanya Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini, kok gue beribet ngomongnya ya. Mbak Putri ini, pada saat kejadian ini, dia itu masih kuliah. Sekitar semester 1 atau semester 2. Dia masih kuliah dan kuliahnya itu di salah satu kampus swasta di daerah Bekasi sana. Kampusnya ini tuh punya, apa ya, bentuknya tuh boarding school sebenarnya. Jadi kampus ini punya asrama. Punya asrama yang di 1 tahun pertama kita nggak kuliah di kampus itu kita wajib tinggal di asramanya. Entah itu cewek, entah itu cowok, itu wajib tinggal di asramanya. Dan setelah 1 tahun kalau mau keluar nyari kos ya silahkan, kalau mau lanjut di asrama ya silahkan juga gitu. Nah, Mbak Putri ini kebetulan asalnya itu dari luar Jakarta ya, dari Pulau Sumatera sana. Jadi dia berusaha semua-semuanya tuh dibuat simple aja.
Jadi selama dia kuliah di sana, dia tuh tinggalnya memang di asrama itu. Nah, asramanya tuh gini, jadi di dekat kampus, nggak jauh, mungkin sekitar 200-300 meter dari kampus, di daerah seberang kampus sana, itu ada lahan yang cukup gede yang dibeli sama pihak kampus dan dibuatkan asrama. Dibuatkan sebuah asrama. Asramanya tuh cukup gede karena yang tinggal di situ tuh cukup banyak. Kayak yang gue bilang tadi, walaupun cuma diwajibkan di 1 tahun pertama, tapi kalau misalnya tahun berikutnya anak-anak atau mahasiswa masih pengen tinggal di asrama, itu boleh gitu. Jadi penghuni asramanya tuh banyak banget. Dari semester 1 sampai semester akhir pun ada yang tinggal di sana. Bener-bener banyak banget. Nah, pada saat itu asramanya masih nyampur ya. Ada cewek, ada cowok gitu. Bangunannya banyak, ada yang bentuknya kayak apartemen gitu. 4 lantai, ada yang bentuknya kayak rumah gitu. Jadi satu rumah gede, di dalamnya ada kamar-kamar. Pavilion lah kita nyebutnya. Si Mbak Putri ini tinggalnya di asrama yang bentuknya pavilion. Di asrama yang kayak satu rumah gede gitu. Jadi modelnya itu satu rumah, 2 lantai. Tiap lantai itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamar kalau nggak salah. Jadi satu lantai itu ada 8 kamar, 4 sisi kiri, 4 sisi kanan. Atau 6 kamar ya? 6. Jadi ada 3 sisi kiri, ada 3 sisi kanan. Di lantai 2-nya juga kamarnya ada 3 di sisi kiri, 3 di sisi kanan. Nah, untuk toiletnya, untuk kamar mandinya, itu kamar mandi bersama di luar gitu. Jadi di setiap lantai itu ada kamar mandi, dibagi jadi ada beberapa bilik kamar mandi shower gitu, ada beberapa bilik yang toilet. Jadi pakai bersama, itu milik bersama dalam satu pavilion itu. Nah, si Mbak Putri ini cerita ke gua kalau pada saat itu di asrama sana, di kampus ini, pada zaman-zamannya dia baru masuk ya, itu asramanya tuh masih termasuk bebas. Asramanya tuh bebas banget. Peraturan-peraturan yang dibuat itu belum seketat sekarang. Kalau sekarang itu udah bener-bener teratur ya. Gedung cowok sama gedung cewek itu beda gitu. Ada jam malamnya kayak gitu. Terus bahkan gedung cowok sama gedung cewek itu dipisahin pagar gitu. Nggak bisa keluar masuk sembarangan daerah asrama. Ada curfew time. Kalau misalnya ngelewatin curfew time itu pagar luar asrama itu bakal bener-bener dikunci, digembok, dijagain satpam. Yang pulangnya telat nggak boleh masuk. Terserah deh mau tinggal di mana, mau nginep di hotel kayak mau gimana kayak. Pokoknya itu baru buka jam 6 pagi gitu. Ditutupnya jam 10 malam. 11 malam, sorry. Ditutupnya jam 11 malam. Itu pada masa sekarang ya gitu. Nah, pada zaman ini sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, waktu si Mbak Putri ini baru masuk ke asrama itu tuh bebas gitu. Belum ada pagar antara asrama cewek dan asrama cowok, bahkan belum dipisahin gitu, mana asrama cewek, mana asrama cowok. Masih ada beberapa kayak dalam satu pavilion itu isinya ada kamar cewek, kamar yang dihuni cewek, ada kamar yang dihuni cowok gitu. Di gedung yang modelnya kayak apartemen juga gitu, nggak ada yang ngebedain gitu. Dalam satu lantai bisa jadi kamar 1 itu cewek, kamar 2-nya cowok gitu, kamar 3-nya cewek lagi. Bener-bener nggak ada yang misahin. Jadi cukup bebas. Positifnya dari itu adalah antara mahasiswa cewek sama mahasiswa cowok itu jadi nggak ada boundaries. Mereka benar-benar bonding banget gitu. Mereka bonded banget antara cowok sama cewek. Bahkan nggak ada batasan, nggak ada pembeda antara adik kelas dan kakak kelas gitu. Dalam satu pavilion itu benar-benar nyampur. Bisa ada adik kelas, bisa ada kakak kelas. Jadi satu komplek asrama segede gitu, itu bisa dibilang hampir semuanya tuh saling kenal. Bener-bener deket banget semuanya. Mereka bebas mau pindah-pindah kamar juga, mau, wah minggu ini gue nginep di tempat lu ya, kita tukeran kamar ya gitu. Itu bisa, bebas, bener-bener bebas pada waktu itu. Dan nggak ada jam malam gitu, nggak ada jam malam, mau pulang jam berapa, mau keluar nih main ke Jakarta misalnya, ntar pulangnya jam 3 malam, masuk ya masuk aja gitu. Bebas, masih bebas. Peraturannya belum dipoles seketat sekarang. Nah, sisi positifnya itu ya, pada bonding, pada bonded. Tapi ada sisi negatifnya juga. Ya, kita nggak usah bahas secara mendetil ya, tapi ya tau lah ya kalau misalnya ada cowok sama cewek tinggal satu atap, apa yang akan terjadi gitu kan. Banyak hal-hal seperti itu yang terjadi pada saat itu.
Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah ada satu kejadian yang lebih parah dan cukup mengenaskan pada saat itu ya, lebih parah dan cukup mengenaskan yang terjadi, yang bukan berhubungan dengan cowok sama cewek sama cowok nggak ada boundaries di asrama itu, tapi lebih berhubungan dengan nggak adanya jam malam gitu. Ini terjadi karena nggak adanya jam malam di asrama itu. Ya bukan itu sih satu-satunya alasan utama gitu ya. Cuman itu alasan kontribusi lah gitu, alasan penunjang kenapa ini bisa terjadi. Cerita ini, jadi ini gue diceritain sama si Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini juga dapat cerita. Jadi kejadian ini terjadinya itu 1 tahun sebelum dia masuk ke asrama itu, ada satu hal mengenaskan yang terjadi di asrama tersebut. Jadi ceritanya, berarti kan kakak kelasnya ya jatuhnya, kakak kelasnya si Mbak Putri. Ada salah seorang kakak kelasnya Mbak Putri, nggak tahu berapa tingkat di atasnya dia. Yang jelas pada saat itu kakak kelasnya itu masih tinggal di asrama tersebut. Kita sebut aja namanya siapa ya yang gampangnya, Sofi lah gitu. Kita sebut aja nama kakak kelasnya Sofi, perempuan. Si Sofi ini, si Mbak Sofi ini, kakak kelasnya ini, tragedi yang terjadi sama dia adalah, ya mau nggak mau sih gue harus ceritain sih ini walaupun gak enak karena ini penting sama plot ceritanya. Jadi si Mbak Sofi ini gimana nyampeinnya ya, ada satu hal yang ngebuat dia tutup usia di asrama tersebut gitu. Jadi si Mbak Sofi ini meninggal, dan meninggalnya itu di asrama tersebut gitu. Nah ini kan terjadinya sebelum si Mbak Putri itu tinggal di asrama itu ya. Jadi dia juga nggak bisa mastiin kebenaran kejadiannya itu seperti apa. Cuman dari yang dia dengar, katanya, karena pada saat itu nggak ada jam malam, masih banyak anak-anak gaul gitu, anak-anak gaul asrama yang kalau weekend, malam Sabtu, malam Minggu gitu, sering keluar malam untuk main ke daerah Jakarta sana, clubbing gitu, sampai tengah malam. Ya biasalah gitu kan, joget-joget, minum-minum gitu kan, pulang-pulang teler gitu. Itu masih banyak banget, dan pulang-pulang itu biasanya subuh gitu baru pulang. Terus kalau besoknya waktu ngampus nggak ngampus, itu masih sering banget terjadi. Nah, si Mbak Sofi ini waktu itu lagi ngelakuin hal itu. Jadi dia sama beberapa teman-temannya dia itu mutusin untuk refreshing katanya ke daerah Jakarta malam-malam. Jadi mereka kayak naik mobil gitu rame-rame pergi clubbing ke Jakarta. Berangkat malam jam-jam 10, jam 11 malam mereka berangkat. Baru balik ke asrama itu jam 3 atau jam 4, hampir waktu subuh gitu. Dan ya karena emang nggak ada jam malam dan nggak ada satpam yang ngelarang mereka untuk masuk juga, jadi ya mereka masuk-masuk aja, masih bebas. Mereka nggak merasa kayak, wah jangan ngelakuin ini ntar kita nggak bisa masuk ke asrama gitu. Enggak, bener-bener bebas. Mereka pulang waktu itu sekitar jam 3 atau jam 4. Pas pulang ya udah mereka parkir mobil kan di parkiran depan, parkir mobil, parkir mahasiswa gitu. Udah mereka mencar masuk ke asrama masing-masing. Nah si Mbak Sofi ini kebetulan tinggalnya di salah satu rumah pavilion. Waktu itu blok F. Itu yang gue ingat ya. Dia tinggal di satu rumah pavilion yang blok F, nomor berapanya gue lupa gitu. Nah sedangkan teman-teman dia yang lain yang satu mobil sama dia tadi itu tinggalnya di pavilion yang lain, yang beda blok sama dia. Ada yang tinggalnya satu pavilion gitu, satu rumah gitu. Ada yang pisah juga, tapi jaraknya tuh cukup jauh dari tempatnya dia. Jadi dia harus jalan sendirian dari parkiran menuju ke pavilionnya dia. Dan kondisi itu kan lagi sepi ya, karena itu jam orang belum keluar gitu, jam orang belum bangun. Nah jadi itu kan sekitar jam 4. Itu jamnya orang belum keluar sebenarnya, jadi masih sepi. Sholat subuh tuh belum mulai gitu. Nah si Mbak Sofi ini jalan ke pavilionnya dia di blok F, jalan-jalan. Dia mau buka pintu kan, dia mau buka pintu, ambil kunci di tas gitu. Terus tiba-tiba dia jatuh, gebrak gitu. Dan meninggal dunia gitu. Nah, ini adalah versi cerita yang dipercaya sama banyak orang terjadi.
kejadian aslinya itu nggak tahu ya saat meninggalnya itu seperti apa. Karena jasadnya Mbak Sofi itu baru ditemuin besok harinya jam 10 pagi, jam 10 siang gitu. Kenapa? Karena kebetulan di pavilionnya Mbak Sofi di Blok F itu, nomor 6 lah anggap ya. Di pavilion F6 itu, kebetulan pada saat itu yang tinggal itu non-muslim semua. Jadinya nggak ada yang bangun pagi untuk keluar sholat subuh, ya kan? Nah, plus besokannya itu adalah hari Minggu. Jadi Mbak Sofi itu keluar dugem itu malam Minggu, keluar clubbing itu malam Minggu gitu. Jadi karena besokannya hari Minggu, pada anak-anak yang ada dalam sana tuh pada bangun siang semua. Anehnya adalah nggak ada yang bangun pagi pada saat itu pun, nggak ada yang merhatiin ke teras pavilion F6 pada saat itu. Baru sekitar jam 10 itu mahasiswa-mahasiswa di F6 pada keluar rumah kan, entah mau cari sarapan atau apa, buka pintu dan di teras di situ udah terbaring, udah tergeletak Mbak Sofi, jasadnya Mbak Sofi gitu. Dan kondisinya ya udah dingin, udah nggak bernyawa karena udah beberapa jam juga kan, udah cukup kaku. Jadi Mbak Sofi udah rigor mortis lah istilahnya, badannya tuh udah mulai kaku. Ya udahlah, heboh segala macam di sana. Itu cerita yang diceritain sama Mbak Putri ke gua, dan itu juga gua dapat juga dari beberapa orang lain gitu ceritanya. Cuman memang versinya beda-beda, nggak ada yang tahu pasti seperti apa dan apa alasannya Mbak Sofi itu meninggal dunia. Pada saat ditemukan jasadnya Mbak Sofi itu tertelungkup di teras dan di dekat tangannya dia tuh ada kunci kamar. Nah, banyak yang berspekulasi, ada yang bilang Mbak Sofi itu pulang dalam keadaan mabuk gitu kan. Pas mau buka pintu rumah, pintu pavilionnya, dia sempoyongan, kesandung atau gimana, atau licin karena malam sebelumnya itu agak gerimis gitu kan, sendalnya licin mungkin, kepleset jatuh, kepalanya kebentur sama lantai terus meninggal dunia gegar otak gitu. Ada juga yang bilang, ya teori-teori gitulah, bilang ada yang nggak suka sama Mbak Sofi terus diem-diem ngegebuk dari belakang. Ada yang bilang dia overdosis, nggak tahu lah. Itu bukan kapasitasnya kita buat ngejudge, cuman memang kejadian ini dipercaya terjadi sekitar 1 atau 2 tahun sebelum si Mbak Putri masuk ke asrama itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah semenjak si Mbak Sofi itu meninggal dunia di asrama itu, banyak rumor, banyak cerita-cerita, banyak bisikan kiri kanan dari penghuni asrama, terutama yang ada di Blok F dan blok seberangnya itu Blok E, yang bilang kalau arwahnya Mbak Sofi itu masih sering menampakkan diri, masih sering bermunculan gitu. Kalau malam-malam, terutama di jam-jamnya dia meninggal dunia, itu dia sering muncul. Dan yang bikin serem adalah si Mbak Sofi ini punya nickname ya, punya panggilan, arwahnya ya. Arwahnya punya panggilan di kampus tersebut, di asrama tersebut. Panggilannya itu hantu dugem. Kenapa dibilang hantu dugem? Karena kalau ada yang ngelihat si Mbak Sofi ini menampakkan diri, most likely mereka bakal ngelihat Mbak Sofi ini lagi kondisi nari atau lagi kondisi kayak orang lagi clubbing gitu. Joget-joget gitu, lompat-lompat kayak ya, karena dia bukan manusia jatuhnya serem ya, bukan seru, jatuhnya serem gitu ngelihat ada cewek tiba-tiba muncul lompat-lompat gitu. Nah, yang paling sering dialamin sama mahasiswa-mahasiswa sana, terutama kakak kelasnya si Mbak Putri juga yang cerita ke dia, itu Mbak Sofi arwahnya itu sering menampakkan diri di sebuah bangkai bis yang ada di asrama tersebut. Jadi di asrama itu Mbak Sofi kan tinggalnya di Blok F ya. Di seberangnya Blok F itu ada satu blok lagi, Blok E namanya. Nah, di asrama Blok E itu di halamannya itu ada terparkir sebuah bis tua, kayak bis malam gitu, kayak bis pariwisata lah. Tapi yang udah rongsok, yang udah rusak, yang udah nggak kepake, itu terparkir di situ. Entah itu bis apa ya, entah itu mungkin bis kampus zaman dulu atau kayak gimana, yang jelas for some reason bis itu ada di situ. Sampai nanti Mbak Putri masuk ke asrama itu, bisnya pun masih ada di situ, bis tua.
Nah, anak-anak itu sering banget ngeliat kalau jam 3 atau jam 4 malam, kalau kondisi lagi sepi, misalnya cuma ada satu mahasiswa atau dua mahasiswa yang lagi lewat malam-malam gitu kan, ngelewatin blok F dan blok E, kan seberang-seberangan tuh, ngelewatin blok F dan blok E, dan ngeliat ke arah bis rongsok itu, mereka akan ngeliat sosok perempuan di dalam bis itu. Bisnya kan gelap ya, tapi kelihatan gitu kan, karena kena cahaya dari lampu taman dan lampu teras gitu kan. Kelihatan ada sosok perempuan di dalam bis, di tengah-tengah lorong bis itu di aisle, itu ngangkat tangannya, terus sambil joget-joget gini, sendirian. Kondisi gelap. Ya mungkin awal-awalnya mereka mengira ini siapa nih orang gila malam-malam joget di sini gitu kan, joget di dalam bis jam segini gitu, nggak ada musik, nggak ada apa, joget sendirian, aneh banget sih, gila nih orang itu. Tapi beberapa orang yang kenal sama si Sophie, yang merupakan teman-temannya si Sophie juga gitu, pas mereka yang ngelihat, mereka shock karena mereka kenal banget bahwa itu adalah si Sophie gitu. Mereka ngelihat si Sophie lagi joget-joget dan pakai baju yang pada malam itu dia pakai saat dia meninggal dunia gitu. Nah, ada yang berteori bahwa dia sering muncul di blok E itu karena pada malam itu, waktu malam sebelum dia meninggal itu kan dia pergi clubbing tuh satu mobil tuh sama teman-temannya dia. Yang tadi gue cerita kalau setelah pulang ke asrama, mereka mencar si Mbak Sophie ke blok F, teman-temannya ke blok yang lain. Nah, kebanyakan dari teman-temannya dia, mungkin 2 atau 3 orang, itu tinggalnya di blok E gitu. Tinggalnya di blok E itu persis di depannya bis bekas itu, bangkai bis itu. Nah, jadi banyak yang berteori bahwa si Mbak Sophie ini kangen sama teman-temannya gitu, karena dia meninggal dalam keadaan sendirian, nggak ada teman-temannya yang ngeliat, dan teman-temannya tuh udah pulang ke blok E sana gitu. Jadi dia sering munculin diri di sana, pengen ngeliat teman-temannya juga gitu, pengen clubbing bareng lagi, pengen have fun lagi. Nah, itu mitos yang santer banget gitu, dari mulut ke mulut di asrama di kampus tersebut. Nah, balik lagi ke ngeblur lagi kamera gua. Oke, balik lagi ke plotnya si Mbak Putri. Nah, jadi Mbak Putri ini kan masih tahun pertama di asrama tersebut. Kebetulan waktu pembagian kamar asrama, kebetulan Mbak Putri ini kebagian di blok F dan nomor rumahnya adalah nomor 6, pavilion F6. Persis banget sama pavilionnya tempat si Mbak Sophie itu tinggal dan meninggal dunia pada saat itu, 1-2 tahun sebelumnya. Pas baru masuk kan belum dengar cerita kiri kanan kan. Setelah masuk beberapa bulan, ngumpul sama teman-teman asrama yang lain, ngumpul sama kakak kelas gitu kan, yang tinggal di asrama itu juga, barulah si Mbak Putri tahu kalau oh ternyata dulu di pavilion ini ada ada mahasiswi yang meninggal dunia gitu. Oh ternyata ada rumor kalau si mahasiswi ini masih sering gentayangan. Cuman memang si Mbak Putri ini orangnya dia tuh nggak gampang takut ya. Dia dari Pulau Sumatera sana, di sebuah daerah yang mistisnya tuh masih kental gitu. Jadi dia biasa aja. Dan ditambah lagi dia itu soleha gitu ya. Jadi dia muslim dan cukup kuat agamanya, cukup rajin ibadahnya gitu. Jadi dia biasa aja. Pengalaman ini tuh sebenarnya dialamin sama roommate-nya si Mbak Putri. Jadi teman satu kamarnya Mbak Putri. Jadi di asrama itu satu kamar itu ditinggalin sama 2 orang. Dalam satu kamar tuh ada 2 kasur, ada 2 lemari gitu. Jadi si Mbak Putri ini posisi kamarnya itu ada di lantai 2 pavilion. Dia tinggal di lantai 2, dia tinggal satu kamar, Mbak Putri tinggal satu kamar dengan seorang mahasiswi yang lain, sama-sama murid baru, sama-sama maba, angkatannya dia, satu kelas juga sama dia. Kita panggil aja namanya Sonya. Nah, si Mbak Putri ini tinggal satu kamar sama Sonya. Kebetulan Sonya ini non-muslim ya, cuman karena dia tinggal sekamar sama Mbak Putri,
si Sonya ini jadi nge-pick up habitnya Mbak Putri gitu. Jadi ikut kebiasaannya Mbak Putri. Mbak Putri suka bangun malam gitu kan. Sholat malam, sholat subuh. Nah, biasanya si Sonya ini kebangun juga gitu. Kebangun juga mungkin langsung nonton drama Korea gitu kan. Atau sekedar scrolling pad zaman dulu gitu kan. Scrolling Instagram gitu. Intinya mereka punya habit yang sama, waktu yang sama. Nah, kejadiannya kayak gini. Satu hari, Mbak Putri ini kan ikut komunitas agama gitu ya. Kayak semacam rohis, kayak semacam remaja masjid yang ada di kampus, yang ada di asrama. Base campnya itu ya ada di musola di asrama itu. Nah, kadang-kadang kan suka ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan rapat panjang gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngadain, wah kita mau misalnya mau camping ke daerah Bandung nih, camping keagamaan gitu kan, untuk 3 hari 4 hari, itu kan butuh meeting yang panjang biasanya. Nah, anak-anak rohis, komunitas rohis ini biasanya bakal meeting di musola itu dari waktu Isya, jadi mereka sholat Isya bareng gitu kan, sampai waktu subuh biasanya kayak gitu. Jadi dari Isya sampai subuh mereka meeting, subuhnya sholat subuh bareng, habis itu baru balik ke pavilion masing-masing. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, hari itu si Mbak Putri ini lagi ikut meeting ya kan. Sholat Isya bareng sama yang lainnya, ngobrol-ngobrol, terus ngebahas karena si Mbak Putri ini panitia waktu itu. Ikut jadi panitia di event ini, jadi dia rapat. Habis sholat Isya, mereka ngobrol-ngobrol kan, ngebahas tentang persiapan event. Apa nih yang harus dipersiapin, apa nih problem-problem yang mungkin akan terjadi gitu kan. Preventif yang kita bisa lakuin apa, ya macam-macam lah. Seperti komunitas kampus pada umumnya gitu. Cuman si Mbak Putri ini pada malam itu, pada rapat itu nggak mau nunggu sampai subuh karena katanya lagi datang bulan gitu kan. Perutnya itu nggak enak, jadi dia itu cuma ngikut aja, dia nggak ikut sholat Isya, cuma nongkrong gitu sama teman-temannya. Jadi perutnya tuh nggak enak, dia nggak mau nunggu sampai subuh juga, toh dia nggak sholat subuh gitu. Jadi di tengah-tengah rapat sekitar jam 3, jam 4 gitu, sebentar lagi subuh, itu dia pamit duluan ya, perut nggak enak banget, mau istirahat gitu. Dia balik ke pavilionnya dia. Nah, dia balik ke pavilionnya dia, buka pintu kan, balik ke pavilion F6, buka pintu teras, naik ke tangga, masuk ke kamar. Nah, pas masuk ke kamar, di situ kan ada Sonya, roommate-nya dia. Nah, Sonya itu kondisinya masih melek gitu, masih melek. Tapi begitu si Mbak Putri ini bangun gitu, begitu si Mbak Putri ini masuk, dia ngelihat si Sonya itu pucet gitu. Si Sonya itu pucet, ngeliatin Mbak Putri, mukanya panik, dan dia langsung nyamperin Mbak Putri gitu. Put, kamu tadi dari mana? Kamu tadi dari mana gitu. Aku habis ini meeting di luar. Hah, kamu meeting? Kamu meeting di mana gitu? Ini meeting di musola di depan gitu, meeting acara rohis gitu. Kan bentar lagi mau ada event, kita mau camping ke daerah Bandung, jadi meeting biasa. Perasaan aku udah ngasih tahu kamu deh. Mbak Putri ngomong kayak gitu. Bohong ya, kamu ngerjain aku ya gitu. Enggak, kenapa gitu? Ya tadi kamu ada di sini, kamu tadi lagi sholat gitu. Terus kok tiba-tiba nggak ada? Hah? Apaan sih? Nggak ada. Coba gimana ceritanya? Nah, diceritain. Jadi ceritanya dari sudut pandangnya si Sonya. Sekitar jam 8, jam setengah 8 lah ya, sekitar jam setengah 8 malam, itu kan mereka lagi nongkrong-nongkrong di kamar, si Mbak Putri pamit ke Sonya mau ke musola. Nah, memang si Mbak Putri pada saat itu nggak ngasih tahu kalau dia tuh mau meeting. Si Sonya yang tahu kebiasaan Mbak Putri ya oke-oke aja, dia taunya si Putri mau ke musola, mau sholat Isya gitu. Oh ya udah. Pergilah si Mbak Putri keluar. Si Sonya masih biasa aja, masih nungguin gitu kan. Nah, nggak lama, sekitar jam 8:30 lah gitu. Dari sudut pandangnya Sonya ya, pintu kamar tuh diketok. Tok, 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 tok gitu. Bukan pintu kamar. Pintu
ini pintu pavilion yang di bawah itu diketok gitu. Tok 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 gitu. Nah, kebetulan dari kamarnya si dari kamarnya si Sonya itu dia ada jendela untuk ngelihat ke bawah. Dia ngeliat ke bawah, siapa nih, emang kagak bawa kunci apa gitu. Pakai ngetok-ngetok segala, tumben-tumbennya nih ada yang ngetok karena semua penghuni pavilion itu kan megang kunci masing-masing kan. Dia ngeliat ke bawah, oh si Putri gitu. Lupa kali dia bawa kunci. Akhirnya si Sonya turunlah ke bawah ngebukain. Put udah gitu. Si Putri nggak nyaut. Si Putri langsung jalan ke atas. Ya Sonya juga nggak habis pikir kan, mungkin lagi bad mood gitu. Ya udah diikutin aja ke atas. Diikutin ke atas, diikutin ke kamar. Pas si Sonya masuk ke kamar, itu si Putri udah tiduran di kasur. Ya udah Sonya ikut tiduran di kasur, main HP. Terus di situ Sonya sempat ketiduran. Nah, nggak lama, mungkin karena udah muscle memory juga gitu kan, karena udah terulang setiap hari. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam, itu si Sonya kebangun sendiri. Terus dia ngelihat ke kanan, oh si Putri juga bangun. Posisinya Putri lagi duduk di kasur gitu. Oh Putri bangun. Disapa itu, Put, belum tidur, apa baru bangun gitu. Nggak disautin sama si Putri. Si Putri langsung turun dari kasur, dia langsung jalan keluar. Si Sonya biasa aja, karena memang tiap malam, ya nggak tiap malam sih, tapi sering, kalau jam segitu si Putri itu kalau nggak bisa tidur suka bangun, keluar, wudu, balik ke kamar, sholat malam. Habis sholat malam baru tidur lagi, nanti bangunnya subuh gitu. Jadi dia biasa aja si Sonya, oh berarti si Putri lagi mau sholat malam nih, mungkin lagi gelisah atau kayak gimana, ya udah diamin. Nah, hal aneh pertama adalah wudhunya itu kan nggak jauh. Jadi setiap kamar kan ada kamar mandi ya, ada wastafel, ada toilet, ada shower gitu. Setiap kamar tuh setiap lantai tuh ada gitu. Jadi seharusnya nggak butuh waktu lama untuk si Mbak Putri ini wudhu gitu. Dan biasanya juga kan si Sonya udah hafal berapa lama sih Mbak Putri ini wudhu, paling berapa sih, 5 menit paling lama gitu. Ini udah 10 menit, 15 menit si Mbak Putri ini nggak balik-balik ke kamar. Keluarlah si Sonya gitu. Si Sonya keluar menuju ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu ada di bagian ini ya, di bagian showernya itu ada kayak bukan gorden juga sih. Jadi kayak ada tirai yang dari plastik gitu buat nutupin. Nah, dari situ kelihatan ada siluet si Mbak Putri di dalam. Cuman berdiri doang, diem doang. Si Mbak Sonya kan manggil, Put, belum selesai Put gitu, belum kelar, kok lama banget wudhunya. Si Mbak Putri nggak nyaut. Begitu Mbak Sonya buka gitu, mau nyapa lagi kan, mau ngeliat ini Putri kenapa sih gitu, lagi nangis apa lagi apa gitu. Begitu dibuka, jret, kagak ada orang gitu. Di dalam tempat shower itu nggak ada orang. Dia bingung kan, waduh. Dia di situ udah mulai gemeter gitu, udah mulai merinding. Tadi bener-bener ngeliat loh di sini ada Putri. Dia balik lagi ke kamar. Nah, pas dia balik lagi ke kamar, di situ udah ada Putri lagi sholat. Nah, di situ kan si Sonya jadi bingung gitu. Hah? Perasaan tadi si Putrinya masih wudhu, terus tiba-tiba hilang. Gue balik ke kamar, kok dia udah lagi sholat gitu. Nah, di situ si Sonya jadi kayak, ini apa gue yang salah ingat, apa gue yang ngantuk ya? Udahlah bodo amat gitu. Dia langsung balik lagi ke kasur tapi nggak tidur. Dia langsung main HP. Nah, kebetulan arah kiblat itu adalah arah ke sana. Jadi kalau Mbak Sonya tuh tiduran, arah kiblat tuh ke sana. Jadi dari posisi tiduran, si Sonya tuh ngelihatnya punggungnya Mbak Putri yang pakai mukena putih gitu. Dia main HP, dia ngeliatin gitu. Ini si Putri kok sholatnya berdiri doang sih gitu. Walaupun si Sonya ini non muslim, tapi kan dia sering ngeliat Mbak Putri sholat gitu. Tahu gerakan sholat tuh kayak gimana. Ini kok si Putri kok berdiri doang gitu ya. Ini sholatnya kok beda ya dari sebelum-sebelumnya. Ditungguin lagi, main HP lagi. Mungkin lagi khusyuk dia main HP lagi gitu. Berapa menit berlalu, kok masih berdiri doang gitu. Kok nggak ngebau gitu. Kok nggak ruku-ruku gitu kan. Nggak tahu dia tahu istilah itu apa enggak waktu itu. Kok nggak ruku-ruku gitu, kok nggak sujud-sujud, berdiri doang ya. Diperhatiin sama dia, diperhatiin. Lagi diperhatiin, posisi kan dia ngeliat dari belakang. Tiba-tiba si Mbak Putri yang lagi sholat itu ngangkat tangan. Pas ngangkat tangan, dia goyang-goyang. Goyang-goyang kayak orang lagi dugem.
Di situ kan dia panik, wah kenapa nih orang, kenapa nih Putri gitu. Put, ngapain Put, jangan gitu Put, serem Put, jangan bercanda Put, jangan nakut-nakutin gitu. Dipanggil-panggil, nggak nyaut, dia goyang aja gitu, goyang. Dipanggil agak teriak gitu, panggilnya, Put apaan sih Put berhenti gitu, serem gue takut gitu. Lagi goyang-goyang gitu, si sosok Putri itu yang lagi pakai mukena dan joget-joget itu tiba-tiba balik. Dan balik tuh sambil joget. Nah, kondisi pas dia balik itu ternyata mukanya itu udah bukan mukanya Mbak Putri. Mukanya tuh berubah. Mukanya tuh muka cewek lain yang si Sonya itu nggak pernah kenal sebelumnya. Dia nggak tahu itu siapa. Dia nggak tahu ini mahasiswi mana gitu. Dia nggak kenal, intinya belum pernah ngeliat muka itu. Pakai mukenahnya Mbak Putri dan joget-joget, tetap joget-joget sambil nyengir hadap dia. Jadi joget-joget kayak gitu. Di situ si Sonya ketakutan. Dia narik selimut gitu, narik selimut, ketakutan kan. Dia diem gitu, nggak ada suara apa-apa. Terus nggak lama dia dengar suara tapak kaki gitu, jalan tek jalan dari luar. Terus pintunya kebuka, krek. Nah di situ dia buka selimutnya. Pas dia buka, disitulah momen dimana si Mbak Putri itu baru masuk sekitar jam 3 malam itu. Si Mbak Putri itu baru masuk ke kamar, dia buka pintu kamar. Dan pas dia buka selimut, si Sonya buka selimut kan, ngelihat si Putri yang pakai mukena tadi itu udah nggak ada. Putri yang pakai mukena udah nggak ada, adanya si Putri yang cuman pakai kerudung doang sama pakai baju biasa di depan pintu. Di situ yang ngebuat dia kaget, loh. Put, tadi kamu sholat kan di sini gitu. Tadi kamu sholat, abis itu kamu joget-joget gitu. Apaan sih, orang baru balik dari meeting. Nah disitulah momen mereka ketemu. Nah setelah diceritain kayak gitu ya, Mbak Putri mau nggak mau ikut merinding juga kan. Wah serem juga ini hantu Sophie ya. Hantu Sophie ini ternyata selain suka joget-joget, suka ngikutin wujud orang juga untuk nunjukin eksistensinya. Nah keesokan-keesokannya tuh diceritain lah ke teman-teman, diceritain ke kakak kelas, dan ternyata bener. Mereka baru tahu si Sophie itu suka melakukan hal lain selain joget. Mereka tuh si Sophie itu suka niruin wujud orang lain yang tinggal di daerah sana, terus tiba-tiba joget baru berubah ke wujud aslinya dia, berubah lagi ke mukanya si Sophie gitu. Nah itu adalah pengalamannya si Sonya saat hantu Sophie ini ngerubah wujud jadi Mbak Putri. Gak lama dari situ ya, kan akhirnya mereka naik semester 2, terus naik ke semester 3, beda tahun ya, pindah tahun. Itu si Sonya nggak berani lagi di situ, dan dia akhirnya mutusin keluar, nyari kos-kosan, mending bayar kos-kosan di luar lah daripada tinggal di situ. Tinggal di blok F6 lagi, di rumah tempat almarhumah Sophie itu meninggal dunia. Dan katanya sampai sekarang si hantu Sophie, si hantu nari, hantu dugem itu masih sering munculin diri sampai sekarang, sampai angkatannya katanya kayak gitu. Nah untuk si kabar dari Mbak Putri terakhir kali sih katanya udah mulai berkurang, masih sering nampakin tapi udah mulai berkurang karena bis yang di depan, yang di blok E juga itu udah diangkat gitu. Bisnya udah dipindahin karena sering banyak komplain dari anak-anak, dari mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di dekat blok E dan blok F. Mereka sering ngelihat sosok itu dan nakutin banget di dalam bis. Jadi setelah dilaporin ke pihak pengelola, akhirnya bis itu dipindahkan dan sekarang bis itu udah nggak ada di sana lagi. Nah jadi sosok Sophie ini udah nggak pernah muncul tiba-tiba di dalam bis lagi di daerah blok E. Tapi masih sering, bahkan maba-maba sekarang masih sering dimunculin ya dengan cara itu tadi. Hantu Sophie ini akan berubah jadi salah satu wujud temannya yang mereka kenal. Sampai mereka yakin bahwa itu adalah temannya. Mereka akan nari-nari, mereka akan joget-joget. Dan saat temannya udah mulai kebingungan, si Sophie akan berubah wujud lagi ke wujud aslinya. Ke wujud mukanya Sophie yang pucet, yang kayak orang meninggal. Tapi dia lagi joget-joget, lagi dugem. Ya gitulah ceritanya tentang hantu dugem di sebuah kampus di daerah Bekasi sana. Ini adalah cerita pengalaman yang gue dapat dari kakak kelas gue, dari temen gue, senior gue gitu. Gue dapat ceritanya ini yang keren juga, dan gue banyak
dengar cerita-cerita seperti ini dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, dari orang-orang lain yang memang kuliah dan tinggal di asrama itu. Jadi hantu dugem ini cukup eksis lah di sana. Untuk teman-teman Sua Malam yang mungkin tahu gitu kan, tahu cerita ini, pernah dengar, atau mungkin kalian adalah salah satu mahasiswa atau alumni dari kampus itu, pernah tinggal di asrama itu gitu. Di-keep aja nama kampusnya ya. Kalau bisa please jangan di-spill nama kampusnya di sini. Kalau kalian yang ilmu detektifnya tinggi terus tiba-tiba tahu, wah tahu nih kampusnya gitu. Udah nggak usah di-spill, cukup tahu sendiri aja. Takutnya ada pihak-pihak yang nggak nyaman dengan cerita ini yang gue ceritain gitu. Tapi cerita ini gue ceritain karena ya emang ini sebuah cerita yang bisa kita nikmati sebagai penikmat horor. Entah cerita ini, mitos hantu dugem ini beneran terjadi atau enggak, ya itu balik ke kepercayaan masing-masing. Intinya kita nikmatin aja ceritanya. Thank you banget untuk kalian yang udah ngedengerin cerita kali ini. Kalau kalian suka boleh kalian like. Kalau kalian belum subscribe, consider buat subscribe karena gue masih punya banyak cerita-cerita lain lagi. Nah, kalau yang udah subscribe jangan lupa ya lonceng notifikasinya. Jadi kalau pas gue upload nih, kan gue belum ada jadwal tetap. Nah, pas gue upload kalian dapat notifnya. Ini Sua Malam lagi upload nih gitu. Karena gue belum ada jadwal tetap nih, belum ada hari yang tetap, belum ada jam yang tetap. Kapan nih gue upload? Kadang kan kalian suka berburu tuh komen pertama, komen first ya kan. Ya, coba aja dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi. Untuk kalian yang punya cerita-cerita kayak gini di kampus, ya kan di kampus biasanya ada aja tuh cerita di kampus. Atau kalian yang pecinta alam mungkin ada cerita di gunung, atau kalian pernah kontrak di kontrakan serem. Apapun itu kalian punya cerita yang menurut kalian nih oke buat di-share. Buka deskripsi di bawah, ada satu link di sana, link untuk nge-share cerita kalian, diklik aja, itu link Google Form, udah gue simplified banget, jadi bakal gampang banget buat kalian ceritain. Nanti kalau misalnya ceritanya menurut gue cocok sama style cerita gue, akan gue ceritain di sini, biar kita semua bisa dengar cerita-cerita kalian juga. Sekali lagi gue mau say thank you udah nonton video kali ini, sampai jumpa di episode-episode berikutnya, and I think that's it for now. See you in the next story.